Nah, selanjutnya, oke, kita bahas yang keempat. Ini dinamakan dengan phlegmatis. Phlegmatis ini cenderung dikaitkan dengan kedamaian. Wih, ahli damai ya, suka kedamaian. Dan itu benar gitu, mereka tuh cinta banget sama yang namanya damai. Mereka tuh orang-orang yang sabar, telaten, dan mereka tuh orang-orang yang apa ya, orang-orang yang kalau dalam istilah pepatah itu batu yang keras gitu aja, kalau dialiri terus dengan air setetes demi setetes itu akan apa ya, akan agak aus gitu ya si batunya gitu, akan memiliki lubang juga gitu. Jadi mereka tuh orang-orang yang sabar, penyayang, tapi pendiamnya masya Allah. Tetapi ya inilah apa ya, pesona dari phlegmatis itu, karena mereka itu orang-orang yang cinta damai. Mereka tuh orang yang bikin kita tuh nyaman banget deh di dekat dia. Apalagi kalau misalnya kita mau curhat nih ya, bagi orang-orang sanguinis kek, koleris kek, melankolis kek, ketika mereka ingin apa, mengeluarkan unek-uneknya, ya sama si phlegmatis ini bakal didengerin dengan sabar. Oh iya, mereka tuh pendengar yang baik. Nah ini gak semua orang bisa seperti itu kan. Mereka itu adalah orang yang berbeda lah gitu ya sama yang lainnya. Meskipun dia itu cenderung pesimis, gak optimis, gak mudah semangat gitu ya. Jadi kadang over pesimis malah gitu. Tapi mereka itu punya jiwa damai itu yang gak bisa dimiliki oleh banyak orang gitu. Kepribadian phlegmatis ini kadang bagi beberapa orang, tapi kalau yang saya lihat ya hampir semuanya itu pemalu pertama, bagi yang berkepribadian phlegmatis ya maksud saya semuanya itu. Lalu mereka juga cenderung tertutup gitu ya, nggak mudah untuk mengekspos dirinya gitu. Mereka tuh orang-orang belakang layar deh, nggak suka misalkan harus show up di depan panggung, di depan arena, atau misalnya dia jadi center gitu, dia nggak suka gitu. Dia lebih senang menikmati dirinya sebagai pendukung dan apa ya, yang lebih memilih orang lain untuk di depan dibandingkan harus dia sendiri gitu. Lalu phlegmatis ini mereka itu apa ya, mungkin kalau misalkan sekilas bisa dilihat itu dari cara berjalannya itu kadang suka nunduk, banyak nunduk gitu. Terus kalau misalkan ngobrol sama orang lain tuh nggak bisa lihat ke mata langsung gitu, jadi kayak lihat nunduk lagi, nggak terlalu berani untuk menatap seseorang yang sedang diajak bicara gitu. Itu bukan bukan artinya nggak sopan ya gitu, tapi memang dalam dirinya itu tidak punya keberanian sebesar itu untuk menatap orang lain. Justru mereka menyangkanya kalau misalnya mereka menatap tuh malah takut dianggapnya nggak sopan dan sebagainya gitu. Butuh waktu untuk bisa melakukan hal itu kepada orang yang sama gitu. Lalu mereka itu juga seseorang yang bagaimana ya, kalau kelemahannya ya, karena mereka itu pesimis, jadi apa-apa tuh mudah patah semangat gitu sih. Bukan berarti mereka tuh putus asa akhirnya nggak mau, tapi lebih kepada untuk mencari semangat dalam dirinya aja mereka tuh butuh ekstra lebih gitu, butuh sesuatu yang menyemangati dia gitu. Motivasinya itu harus terus didorong oleh orang-orang terdekatnya gitu. Lalu kalau misalkan dari cara menulis itu, dia itu cenderung nggak menekan ya, jadi bener-bener bukan ngambang juga sih di kertasnya, tapi lebih kepada sampai jejak pun nggak kelihatan gitu di belakang si kertas tuh gitu, karena mereka tuh melakukannya itu lembut gitu. Terus mereka itu
kadang tulisannya itu apa ya, agak miring gitu. Atau bisa juga kalau misalnya dia lurus itu hurufnya itu apa ya, hampir sama lah gitu, hampir sama dalam artian kayak A B itu ya hampir sama gitu, kelihatannya itu kayak nggak lancip. Nah kalau misalnya tadi ya kayak melankolis, mungkin cara menulisnya tuh belum saya sebutkan, itu mereka tuh lancip A. Kalau misalkan sanguinis atau pragmatis kan misalkan A gitu. Nah itu juga memperlihatkan bahwa mereka itu jiwa tertutup atau jiwa terbuka sih, dan terbuka di situ, terbuka sama halayak gitu ya, orang umum. Nah kalau misalkan pragmatis ini hampir sama kayak melankolis, ya tertutupnya itu kayak misalkan A itu ya A di sini tuh ya ketemu sama A lagi, jarang misalkan A yang enggak si antara garis pertama sama yang ini tuh enggak rekat gitu. Nah itu pasti rekat. Terus juga ke satu arah itu pragmatis. Kalau melankolis itu cara nulisnya itu dia bisa mempraktekkan berbagai tulisan gitu, karena mereka tuh punya kreativitas agak tinggi ya gitu, jadinya kayak tulisannya itu mudah berubah-ubah, sama kayak sanguinis mudah berubah-ubah tergantung moodi. Nah kalau melankolis ini enaknya sekarang pakai apa nih gitu, bisa jadi dia itu orang yang mudah banget tuh buat menyamakan dengan tulisan orang lain gitu, karena mereka itu senang dengan hal tersebut gitu. Bisa jadi dia itu punya beberapa tulisan, misalkan waktu SD itu begini, waktu SMP kok jadi beda, SMA beda lagi gitu dan sebagainya. Nah jadinya kalau yang tulisan angit ya, kalau dulu aku istilahnya tuh angit gitu, tulisan bersambung, tulisan bersambung itu ya mereka bagus gitu. Terus juga tulisannya itu rapi kepada satu arah. Itu rapi itu kalau misalnya mereka emang lagi ada effort di sana ya, tapi kalau misalnya mereka lagi malas ya sama aja sih, tulisan dokter lah gitu. Tulisan dokter. Nah terus dari cara makan juga cenderung kalau pragmatis itu makannya itu ya enggak yang ceplak gitu ya gitu, nggak bersuara gitu. Terus biasanya kurang nyaman kalau harus makan di depan orang lain gitu. Terus mereka akan, intinya jati diri mereka itu akan keluar ketika di hadapan orang-orang yang dia nyaman, yang dia percayai gitu. Dan itu bagi seorang pragmatis untuk dekat kepada seseorang itu atau kepada temannya di sekeliling itu butuh waktu yang lama banget. Jadi kayak misalkan kalau sanguinis itu butuh cepat gitu ya, butuh cepat ya, mereka akan cepat juga membaurnya. Kalau misalkan sampai udah selesai kegiatan aja masih dekat lah. Tapi kalau misalkan pragmatis itu agak lama nih. Tapi sekalinya misalkan udah dekat, udah klik, udah nyambung, ya lama tuh sama orang itu gitu. Seperti itu. Nah kalau misalkan orang-orang sanguinis dan koleris itu orang-orang yang formalitas itu gampang banget bagi mereka. Untuk melakukan hal yang formalitas itu gampang banget. Misalkan bekerja dengan tim yang mereka nggak kenal-kenal amat, tapi langsung terjun ke proyek untuk melakukan sesuatu tuh langsung gitu, nggak butuh pendekatan yang khusus yang gimana gitu, karena mereka tuh ya gampang banget deh gitu. Mereka tuh karena jiwa terbuka sehingga mudah untuk masuk ke sana sesuai dengan tujuannya apa, yang penting tujuannya tercapai. Sementara bagi melankolis dan pragmatis ini nggak semudah itu. Mereka tuh mengimbangi atau mempertimbangkan perasaan mereka gitu, nyaman enggaknya, kayak gitulah. Terus misalkan dalam hal memilih warna pakaian atau misalkan ketika berpakaian, kadang mereka tuh lusuh gitu,
kadang kalau misalkan mereka itu milih satu warna tuh ya warnanya itu aja gitu, nggak yang gimana sih kalau misalnya kita ngelihat orang yang kurang bergairah gitu. Nah biasanya itu orang-orang seperti orang-orang pragmatis, karena mereka nggak terlalu mengutamakan penampilan, harus dilihat orang tuh bagaimana tuh enggak, meskipun mereka juga kepikiran gitu gimana ya cara merepresentasikan diri aku di hadapan orang lain, di hadapan orang banyak gitu. Tapi mereka pada akhirnya karena ada rasa pesimis itu jadinya ya udahlah, gini aja, ini aku apa adanya gitu dan sebagainya. Dari warna-warna aja, misalkan mereka senangnya silver, kelabu abu ya, terus misalkan coklat itu ya coklat yang bukan coklat yang tua, yang muda, warna-warna yang inilah mungkin hampir sama kayak melankolis ya gitu, jadi soft gitu. Tapi justru cenderung mereka tuh nggak terlalu senang dengan yang berwarna, yang maksudnya warnanya itu kayak yang misalkan merah, kuning, hijau, biru tuh nggak yang kayak gitu, tapi lebih kepada yang soft aja gitu, yang monokrom lah, tapinya ama navy, ama merah, ama itu ya enggak juga gitu. Kalau misalkan harus biru ya biru tua gitu, misalkan merah ya harus merah tua. Itu yang mereka sukai ya, bukan berarti mereka di kehidupan sehari-harinya nggak memakai yang lain juga, tapi cenderung di kehidupan sehari-harinya yang mereka pilih itu warna-warna seperti itu. Mereka tuh orang yang kemana aja diajak hayu lah gitu, oke lah, yang penting damai gitu. Mereka tuh orang-orang yang ayo yuk diajak ke A. Nah ini mungkin mungkin suatu kelemahannya, karena mereka itu tidak punya pendirian yang matang, pendirian yang kuat. Kayak misalkan kalau misalkan diajak oleh si A ke sana yuk, oh ayo, terus diajak sama yang berseberangan ke sana yuk, ayo gitu. Jadi mereka tuh orang-orang yang kadang nggak memperhatikan perasaannya, tapi lebih memperhatikan perasaan orang lain agar orang lain tuh nggak terluka oleh apa yang dia lakukan atau dia katakan. Tetapi ketika dia sudah menemukan sesuatu yang dia itu merasa nggak tenang, itu akan keluar gerasa kerusuknya. Cek aja orang-orang pragmatis itu kalau misalkan dia itu menemukan sesuatu masalah yang dia belum pernah dia temui, dia nggak tahu caranya gimana, itu akan aduh gimana ini serba takut gitu. Terus dibahas sampai temannya itu kayak ya udah sih nggak usah diribetin gitu dan sebagainya gitu. Padahal memang mereka tuh benar-benar nggak tahu gimana caranya gitu. Dan mereka tuh orang yang mudah banget buat minta maaf sama suatu hal kecil bahkan mungkin gitu. Tapi ya justru itu karena seringnya mereka minta maaf, karena mereka nggak tahu juga gitu, oh kayak gitu tuh nggak boleh ya, oh kayak gitu tuh oh ternyata salah ya, aku minta maaf deh gitu dan sebagainya gitu. Gampang banget minta maaf gitu, nggak kayak orang lain yang jaim itu, nggak kayak perbedaan lain yang jaim. Dia itu kayak ibarat kata kasarnya gitu ya, nurunin harga diri aja bisa gitu, karena mereka tuh nggak punya ego yang tinggi. Orang-orang karena tadi ya dia punya penyayang dan sebagainya, terus pendengar yang baik, mereka justru lebih mengutamakan perdamaian dibandingkan egonya gitu. Sedikit lah egonya tuh, bahkan kadang mungkin nggak tampak gitu di beberapa orang tuh, kayak kok kamu bisa banget sih jadi seorang yang sabar kayak gitu, bisa nahan itu banget sih, kok kan susah loh gitu dan sebagainya. Nah itu daya dari orang-orang pragmatis itu ya, seperti itu. Mereka tuh orang-orang yang tenang, tapi ya tadi ketika menemukan sesuatu yang belum dia kenali gimana cara mengendalikannya, dia akan rusuh, aduh gimana caranya dan sebagainya. Nah ini bagi orang-orang yang kalau misalnya kita punya di lingkungan kita ya, orang-orang yang atau teman yang pragmatis ini, kita harus banyak-banyak support mereka gitu, menumbuhkan kepercayaan diri mereka gitu, bahwa mereka tuh bisa gitu. Oh pokoknya
Pragmatis itu ya semua kepribadian itu ya punya daya masing-masing yang di kepribadian yang lain mungkin nggak bisa gitu, kayak gitu. Nah mungkin itu ya yang bisa aku bahas gitu. Dan di setiap manusia itu berbeda melankolisnya, berbeda kolerisnya. Ada yang campuran, misalkan koleris melankolis, ada juga yang koleris sanguinis, ada juga yang sanguinis koleris. Itu beda-beda ya antara sanguinis koleris dan koleris sanguinis. Melankolis pragmatis dengan pragmatis melankolis itu beda. Terus apa lagi? Koleris melankolis dengan melankolis koleris itu berbeda. Nah yang nggak mungkin disatukan itu sanguinis pragmatis, itu kayaknya nggak mungkin ya, itu bertolak belakang banget. Terus misalkan koleris pragmatis itu agak jauh gitu. Meskipun seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa manusia itu, dalam setiap manusia itu bibit keempat kepribadian tadi itu masing-masing ada gitu. Tetapi yang mempengaruhi, yang nanti ketika udah besar itu akan mendominasi itu mungkin hanya satu atau dua. Itu didasarkan kepada pertama gen mah ya inilah ya gen sedikit gitu ya. Terus pola pengasuhan, pola pendidikan, pergaulan, lingkungannya gitu. Nah itu dan pengalamannya itu akan membentuknya itu berbeda-beda. Bisa jadi melankolis A dengan melankolis B itu akan berbeda. Nah itulah kompleksitas manusia itu. Makanya dari zaman dulu sampai sekarang topik ini kayaknya nggak akan pernah nggak akan pernah usai dibahas ya, karena ini setiap manusia itu punya ciri khasnya masing-masing gitu, kompleksitasnya sendiri-sendiri dan tidak akan pernah sama. Itu kerennya manusia ya. Dan yang paling keren itu ya pasti sang pencipta, karena beliau bisa menciptakan berbagai manusia dengan latar belakang dan semua yang berkaitannya itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah mungkin untuk hari ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Nextnya kita bahas apa ya yang seru. Mungkin nanti teman-teman juga bisa kasih ide sama saya. Pokoknya nanti kita ketemu lagi deh di video-video berikutnya. Oke? Semoga ini bisa membantu setidaknya untuk bekal kita survive ya di masyarakat, di lingkungan masyarakat. Kita bisa mudah mengenali orang-orang yang ada di sekitar kita dan bagaimana menghadapi mereka, dan dengan sendirinya itu pasti akan membuat kita bisa mengenali diri kita sendiri gitu, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, tipe-tipe bertebaran dan kayak tulisan ya, banyak yang misalkan kata-kata kurang jelas, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.